Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita di dalam program Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Frida. Semoga kita semua pada hari ini tetap sukacita, tetap sehat di dalam kasih setia Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, saat ini kita semua pasti pernah merasakan yang namanya ditegur. Ya, setidaknya sekali selama seumur hidup, pasti kita pernah merasakan bagaimana rasanya ditegur. Ketika kita masih anak-anak, ditegur oleh orang tua, atau guru, atau mungkin orang lain. Ketika kita sudah menjadi suami atau istri, kita ditegur oleh pasangan kita. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Fungsi dari teguran adalah mengingatkan supaya kita tidak melanjutkan kesalahan kita dan pada akhirnya kita memperbaiki tindakan atau tutur kata kita. Teguran yang kita dapatkan tentunya berdasarkan kasih dari orang yang menegur kita, supaya kita tersadar untuk melakukan hal yang baik, hal yang benar. Sama halnya dengan bacaan kita hari ini, kisah tentang Yesus menyucikan bait Allah. Mungkin kisah ini sudah sering kita dengar. Ketika Yesus mengusir para pedagang di bait suci. Apa yang terjadi? Yesus menegur tidak hanya pedagang tetapi banyak orang. Yesus tidak hanya sekedar marah karena praktik perdagangan yang dilakukan di lingkungan rumah ibadah. Tetapi Yesus memiliki tujuan yang lebih dalam. Tuhan Yesus melihat jauh lebih dalam lagi permasalahan yang ada, tidak hanya marah belaka. Pada saat itu, kegiatan perdagangan yang terjadi, banyak pedagang yang menjual hewan kurban lebih dari harga yang seharusnya. Mereka mematok harga jauh lebih tinggi, sehingga orang miskin kesulitan untuk membeli korban persembahan tersebut. Kemudian pada saat itu mata uang yang biasanya beredar untuk jual beli tidak berlaku di sana, sehingga mereka harus menukar mata uang yang mereka miliki agar bisa membeli hewan kurban di tempat itu, di bait suci, di depan bait suci. Dan sayangnya harga tukar tidak masuk akal. Dan juga ada kondisi ketika seseorang membawa hewan persembahan kurban dari tempat asalnya, seringkali persembahan mereka ditolak karena dianggap tidak layak. Sayangnya para oknum pengurus bait Allah pada saat itu juga mendapatkan bagian dari hasil penjual. Maka dari itu Yesus berkata, mengusir semua pedagang. Dan kamu menjadikannya sarang penyamun. Mengapa? Sarang penyamun adalah tempat yang memiliki konotasi negatif. Tempat yang sengaja dibuat untuk aktivitas bersama. Dalam hal ini, terkait kegiatan merampok. Berkumpulnya para pedagang yang suka memeras dan bisa dibilang merampok, bertemu dengan oknum pengurus bait suci. Mereka bertemu di bait suci. Kegiatan-kegiatan ini kalau kita lihat sungguh tidak benar dan merugikan banyak pihak. Yesus mau menjungkir balikan struktur yang ada di sana supaya oknum para penjual yang curang dan oknum petugas rumah ibadah tersebut dihilangkan. Praktik perdagangan yang sudah lama terjadi jadi dihilangkan. Hal ini bisa terjadi terus-menerus karena orang Yahudi sangat taat akan tradisi bangsa dan agama pada saat itu, sehingga mereka mengikuti tradisi tersebut tanpa adanya interupsi. Mereka mengikuti saja tanpa berpikir panjang. Yesus yang kala itu sadar akan kesalahan tersebut mau hadir untuk menegur. Tindakan Yesus mungkin terlihat ekstrim, tetapi hal ini perlu dilakukan agar setiap orang merdeka dan tidak terbelenggu lagi dari kebiasaan-kebiasaan yang salah atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah sering diikuti. Yesus hadir untuk memerdekakan setiap orang yang hadir di sana dan menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan.
Yesus mau menegur dan menyadarkan mereka semua agar tindakan tersebut tidak dilakukan lagi. Hal tersebut juga terjadi saat ini, di kehidupan bergereja kita. Tuhan selalu ada dan menegur setiap dari tutur dan tindakan kita. Apapun yang kita lakukan, yang rasanya salah, pasti Tuhan hadir untuk menegur. Tetapi kita mau melihat apakah kita mendengar teguran Tuhan. Apakah kita mau mendengar teguran Tuhan tersebut? Dan pilihan tersebut ada di kita. Maukah kita mendengar teguran Tuhan dan menjadi orang yang merdeka dari kesalahan-kesalahan kita, atau kita nyaman dengan kehidupan kita yang lama, yang rasanya nyaman, tapi ternyata salah di mata Tuhan. Selamat berpikir, Bapak Ibu yang terkasih, selamat memilih juga. Kita mau hidup dan mau ditegur oleh Allah, atau kita tetap mau mengikuti kebiasaan kita yang lama. Selamat berpikir, Tuhan Yesus memberkati kita semua.